reaksi bapakku. Wah, dia mau nelpon bapaknya guys. Kita nanya gimana reaksi bapakku di podcast Close the Door. Stop nggak sih? Stop. Apa? Biar jago main tembak-tembakan. Good. Assalamualaikum. Salam. Udah nonton? Halo. Itu perjanjian itu nggak ada guys. Udah nonton? Ya. Mana papa? Kok mama malah HP mama? Mana papa? Kamu kok pergi? Kami dulu sama mama nggak boleh. Karena mama ngerekam, mama nggak komunikasi, jatuhnya ngevlog. Enggak. Iya tuh, itu ngerekam. Halo tante. Kok halo tante ya? Loh, sopan santun loh. Mbak, itu kakak masih muda, masih umur 64. 66. Dalam. Tadi sempat dibilangin papa. Tak jadi api, tapi karena apa? Kamu grogi banget. Banget sampai tangan wajah Beter tante. Itu kan efek belum makan aja sebelum podcast. Kan komentar. Ini kan komentar. Iya. Aja dulu. Terus habis gitu mama bilang, "Sopo lah anak sampean. Iso ngomong ngambe Om Deddy kan alhamdulillah. Perkara dokter ya memang pemula ya gitu. Betul enggak? Aku nggak pemula mah, aku udah di YouTube sekitar 10 tahunan, nggak pemula. Sombong ya. Ini Pak. Gimana Pak? Udah nonton podcastnya? Udah nonton podcastnya? Sama Deddy. Iya, sama Deddy. Ya, situan Papa bener sih, ya. Nah. Iya benar. Benar, agak aneh aja kok sama Deddy. Iya. Terus? Ya. Itu bukan podcast kalau menurut Bapak ya, itu diskusi. Ngobrol aja ya. Ngobrol alur itu sing tidak ada satu ini ya. Itu tapi positifnya bagus deh. Ya kan, Om Ded yang nggak mau bicara guys. Om Ded kayak kurang mengulik gitu kan. Om Ded kayak menurutku sebagai host podcast kurang, kayak nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk nanya-nanya ke aku. Jadi aku aku yang nanya kan jatuhnya. Om Ded mencuy. Gitu ya. Iya kan? Terus kamu kekurangannya ya mungkin karena kamu terlalu grogi ya. Padahal kamu nggak banyak ngomong sama siapa saja, kamu pernah ngomong sama apa, tidak aku anggap seperti teman sendiri. Barang kena dengar ini berarti menandakan papa sama mama tidak mengenal anaknya dengan baik. Itu nggak grogi, itu lebih ke waktu itu belum makan, seharian belum makan terus tangan geter, biasa ya, nggak ada grogi-groginya. Cuma Om Ded ngapain grogi, nggak ada, ya santai aja sebenarnya. Hanya melihat gesturmu, kamu benar-benar kelihatan blank grogi. Nggak ada, santai aja ya. Sakarepmu no. Enggak. Terus apa lagi? Ya itu lah. Ya, apa yang positif negatifnya. Positifnya obrolannya ya oke lah. Dan karena anak-anak sekarang itu apa ya, kosakatanya itu kosakata yang sekarang lah. Gaul kan? Ya, kata kamu udah bahasamu. Oke lah. Kamu bisa apa? Bisa ngeladeni apa yang diadukan Deddy, dan Deddy juga langsung bisa tanggap apa yang kamu sampaikan. Iya. Tapi bedanya Pak, kalau waktu itu kan ke podcastnya Mas Radit, itu dikasih makan. Kalau di Om Ded enggak dikasih makan. Beda tuh, ya kan? Iya, kenapa tepuk tangan? Bisa tepuk tangan, beda. Welcome Yuda to membership. Bentar.
kamu live gitu. Oh ya, live YouTube. Dek, Dalam. kamu kalau di Mas Raditnya kan minta. Di Mas Ada Adit. makan. Betul. Kamu di situ kak, apa ini nggak terucap. Ya. Kamu naik guru mangan, kemarin pasti waktu buyo. Iya, macam kayak buyo nggak terucap. Kalau di Radit kan terucap macam buyo. Masya Allah. Tapi dikasih cincin. Ya. Dek, Ya. ya kenapa baru sekarang kamu minta apa ya tanggapan orang tua ya? Kalau yang lainnya kok nggak ada tanggapan tuh? Kalau jadinya kok ya apa? Enggak, waktu Radit aku cuma diundang podcast 2 mah. Mas Radit sama Om Ded. Yang lainnya apa kan? Mas Radit juga. Nah, ini aku juga nanya ke papa mama gimana? Ya, enggak apa ya? Kosong enggak. Enggak kan? Oh, sudah. Jatuhnya pikun mah. Ya, kurang asap, ya. Terus apa nih? Kalau berita apa nih? Berita nggak ada berita apa Pak. Lagi nyari uang di Vietnam aja anjay. Nyari uang di Vietnam ya. Sepi aja Stefan. Nggak jelasin lagi. Ya, kamu kan masih belajar. Ya, sistemnya masih belum kebentuk memang. Jadi mungkin banyak yang harus diperbaiki dan diputuskan memang ini terakhir yang buka just tip. Rugi jatuhnya. Enggak lah, kalau ke Jepang harusnya enggak. Kamu masih maksa ya? Kamu masih maksa ke Jepang ya? Enggak. Kamu datang langsung ke Bali deh. Oh, Aku lagi live streaming, Pak. Iya. Ya, Oke. Mau untuk pecicil gitu. Kamu kemana, Mbak? Enggak, nonton dari sini aja. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Berarti udah nonton full, Papa ya? Udah nonton full? Udah. Itu sebenarnya podcast 1 jam 20 menit. Ada dipotong 20 menitan bahas tentang bahaya lah kalau memang itu sampai keluar bahaya karena itu bisa mengguncangkan Asia Pasifik ya Mbak. Asia Pasifik bisa terguncang kalau misalnya podcast yang 20 menit itu keluar. Memang harus dipotong 20 menit itu. Lapi punya. Dalam. Ngapain terima kasih sama Ferry nggak jelas kayak gitu. Apa terima kasih atas apa? Aku siapa? Wah ini ngentengin jatuhnya. Mamaku terlalu ngentengin. Enggak lah, aku begitu podcast itu aku langsung WA Ferry. Thank you ya Fer gitu. Udah langsung. Itu kalungnya Mbak Tiwan deh ya. Waduh enggak. Oh anu ya, apa sih? Stan ya. Tapi pinteran Tiwan sih kalau aku pinteran Mas Tiwan daripada Ferry. Aku ngelihat aku kan pernah ketemu dua-duanya kan cara bicara, terus habis gitu emosi, nada semuanya itu terlihat well educated Mas Tiwan. Mas Tiwan itu by the way sepupuku. Beda sama Ferry lah. Kayak menurutku Ferry biasa banget sih. Kayak kurang bisa menjaga emosinya juga, menjaga tutur katanya kurang bisa Ferry. IQ-nya 145 ya. IQ-nya Ferry. Pak ini Indonesia Pak. TOEFL-ku mau bikin 200 juga bisa Pak. Ini Indonesia. 200 kecil gitu. 200 kecil ya? Kenapa? Menikmati tontonan yang nggak bakal digoreng-goreng guys. Ya wis. Oke, Pak. Ya, Papa sehat ya, Mama sehat ya. Dalam. 5 hari gini loh, Ma. Jadi ceritanya
Waktu itu aku di depan TV rumah anak triple E. Terus di kiriku itu Amef, istrinya Roy bilang ke Grace, bilang ke Vietnam yuk, gitu kan. Terus Grace jawab, ayo. Terus Amef bilang lagi, tapi minggu ini ya. Terus Grace bilang, ayo, gitu. Aku cuma di tengah-tengahnya nih. Aku cuma ada ya kumpulan kayak gini, ada tongkrongan kayak gini tiba-tiba ke luar negeri gitu. Obrolan kayak mau ngajak ke Dufan, obrolan kayak mau ngajak ke Bandung itu santai banget. Terus sama dua-duanya itu nggak saling tatap mata, kayak sambil lihat TV aja, kayak ngobrol biasa. Aneh banget. Nah, terus rencana yang berangkat itu cuma Grace, Amef, Lula, sama Jod. Cowoknya Jod sendiri. Jod itu kan licik ya, kayak kancil ya. Dia tiba-tiba beliin tiket buat aku sama Baba. Amin 2. Jadi acaranya apa? Sebenarnya acaranya itu ya karena dibeliin tiket sama Jod aja. Terus dari dibeliin tiket itu berpikir, kan aku harus hidup sendiri, sewa hotel sendiri, makan dan lain-lain sendiri. Ya akhirnya buka jasa titip, just tap. Itu pun ide dari Jod. Ya sampai sekarang masih satu orang yang niat beli. Gak dengar mah? Apa mah? Ya udah, ya pengalaman aja kalau nggak laku. Ya udah, mau apa lagi? Mencoba hidup aja udah. Disyukurin, alhamdulillah. Gitu aja. Alhamdulillah. Sebenarnya sih nggak wise ya berangkat ke Vietnam ini, dihitung-hitung gimana pun nggak wise, nggak bijak. Tapi ya udahlah, Greta juga ngebolehin, ya udah gitu aja. Vietnam itu biaya hidupnya paling rendah se Asia Tenggara. Kamu kalau dipakai? Nggak tahu ya. Kebetulan aku agak sombong ya. Aku nginep di apartemen yang orang-orang apartemennya ini punya Bentley, punya Lexus. Sebenarnya bisa sih hidup di hotel murah, hotel budget. Tapi temanku ini nggak mau. Si Baba ini dia minta di apart ini. Lu lempar ke gua ya. Iya kan. Nah, semalam aku bilang, Mbak, hotel budget nih lumayan 300.000 rupiah. Dia nggak mau, mintanya di sini. Ini hotel, ini apartemen semalamnya 1 juta, 2 kamar. Ini Om, saya ajakin dia pertama kali itu, udah daripada kita keluar biaya, mendingan kita tidur di musola. Saya bilang gitu, dia nggak mau Om. Nah, musola kalau secara Islam cuma boleh 3 hari. Ya, besoknya kita pindah ke gereja. Nah, lah di gereja kan nggak pernah tahu tuh aku pengalaman nginep di gereja gimana kan. Lempar gue guys. Maaf ya Om ya. Oke Pak. Sudah. Tadi udah. Isya yang belum. Sama WIB. Oh ya pasti. Oke. Ya. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lempar ke gua ya. Gua ya. Lempar ke gua ya. Alasan ke Greta. Apalagi alasan ke Greta. Ini kita 5 hari 6 juta anjing. Biar Greta, kenapa kok menginap semahal itu ya? Karena Baba, udah. Gitu aja. Lu lempar ke gua. Ya udah sih, paling kok dibenci sama Greta doang. Ya udah sih, kok juga gak ada urusan apa sama Greta kan. Ya udah aja. Aku kan menjaga nama baikku ke Greta. Buat apa juga? Ya mau tahu. Apa? Ada hubungan bisnis. Gak usah lewat aku juga hubungan bisnisnya. Udah aja, aman aja udah. Enggak korban. Itu namanya gini loh. Kena lempar nih. Kalau misalnya di Mobile Legends itu ada tank. Tank emang dipukulin kan? Kena TB. Kok TB-nya? Yang penting kan belakang bisa di Jason. Siap abang-abangan bad boy. Anjir. Mulai detik ini. Mulai hari ini. Aku putuskan untuk menjadi bad boy.
Ah, Nih. Oke nih. Pesta Pora stage anjay. Mas P kok live yang kemarin pada nggak ada. Gini konsep dari live streaming TP46 itu kalau donate mencapai 1 juta akan dipublik. Kalau donate-nya nggak sampai 1 juta itu khusus member. Gitu. Itu dari live TP46. Berarti ini bakal dipublish ya? Yang ini nggak nyampe nih. Nyampe lah, Le. Oh iya ada 1 juta. Oh iya, yang ini bakal dipublish. Gitu aja. Seseru apapun kalau misalnya nggak nyampe 1 juta, yang RP itu nggak nyampe kan? RP Emang nggak? Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe. Tahu gua. Nggak nyampe. Kan sebelumnya tembus 5 juta. Ya 5 juta tembus ya di publish.